Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Anak-anak, hari ini kita belajar di tema 8, subtema 3, pembelajaran yang pertama ya. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Nah, siapa yang ingin memimpin berdoa hari ini? Sebelum belajar, mari kita berdoa teman-teman. Doa mulai. Doa. Terima kasih Firja sudah memimpin berdoa hari ini. Nah, sebelum kita mulai, Bunda ingatkan lagi untuk mengisi presensi di WhatsApp group ya. Nanti yang belum bisa mengisi setelah ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, supaya lebih semangat, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Dari salam sampai Merauke. Yang ini dulu ya. Dari salam sampai Merauke terjajar kau pulang. Sambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Tanah airku Indonesia. Terima kasih anak-anak, kalian semangat sekali ya menyanyinya. Nah, peraturan pada saat meeting seperti biasa. Yang pertama yaitu menggunakan mikrofon dengan efektif untuk bertanya jawab. Kemudian anak-anak harus berkata diri. Kemudian mengangkat tangan terlebih dahulu ketika ada sesuatu yang ingin disampaikan. Setelah itu sudah menyalakan kamera ya ketika pembelajaran berlangsung. Selanjutnya untuk materi hari ini yang pertama kita akan belajar tentang syarat kualitas air bersih. Yang kedua yaitu urutan peristiwa pada teks air untuk menentukan hari-hari. Pada pembelajaran kemarin, Bunda meminta kalian untuk mencari informasi ya tentang kualitas air bersih. Sudah mencari informasi tentang kualitas air bersih atau belum? Ya, kalau sudah nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Dan anak untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama yaitu dengan membaca teks air untuk kehidupan sehari-hari beserta diksi mampu menguraikan peristiwa yang terdapat pada teks air untuk kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian nanti anak-anak juga akan melengkapi bagian sederhana tentang air untuk kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya itu nanti anak-anak akan mengamati video pembelajaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air bersih, serta nanti anak-anak juga akan menganalisis secara klasikal. Kemudian juga nanti anak-anak akan menyajikan hasil analisis faktor yang mempengaruhi kualitas air dalam bentuk deskripsi singkat dengan tepat. Seperti biasa nanti anak-anak juga akan dilatih menggunakan LKPD. Nah, anak-anak coba ini pada gambar yang tampil di layar handphone kalian. Ini gambarnya sedang apa ya mereka ya? Menanam pohon di lingkungan rumah, Bu. Ya, tepat sekali, menanam pohon di lingkungan rumah. Itu di belakang mereka ada rumah, kemudian
di sekitar mereka banyak pepohonan juga, tetapi mereka merasa pohon yang ditanam di sekitar itu masih kurang, makanya mereka menanam pohon lagi untuk pakan air. Selanjutnya, gimana mereka melakukan kegiatan tersebut? Selanjutnya, gimana mereka melakukan kegiatan tersebut? Di halaman rumah atau di sekitar rumah. Iya, tepat sekali. Di sekitar rumah bisa, di halaman rumah juga bisa ya, karena ini kan tempatnya di belakang mereka ada rumah. Nah, selanjutnya, apa tujuan dilakukan kegiatan tersebut? Tujuan Untuk membuat lingkungan menjadi sejuk dan supaya ada cadangan air dulu. ya tepat, supaya lingkungan menjadi sejuk, karena jika ada banyak pohon itu pasti akan ada banyak oksigen yang keluar dari pohon yang dihasilkan oleh tanaman. Juga nantinya akan menghasilkan cadangan air karena disimpan di akar-akar pohon yang telah ditanam. Nah, selanjutnya manfaat apa yang bisa didapatkan dari kegiatan tersebut? Siapa yang mengetahuinya? Menciptakan lingkungan menjadi asri. Iya, menciptakan lingkungan menjadi asri, akan menjadi sejuk ya. Dari sebelumnya mungkin di sana menjadi awalnya gersang, kemudian mereka merasa lingkungannya kurang oksigen, jadi mereka menanam pohon di sekitar lingkungan mereka. Nah, anak-anak, ketersediaan air bersih itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjamin kualitas air bersih. Nah, selanjutnya, siapa yang tahu apa saja syarat-syarat air yang digunakan sebagai air minum dan memasak? Nah, kemarin kan Frida sudah berpesan sama kalian sebelum pembelajarannya diakhiri untuk mencari informasi tentang syarat-syarat air bersih. Nah, sekarang Frida tanya sama kalian, syarat air yang digunakan untuk minum dan memasak itu harus bagaimana ya, Nak? Harus bersih, bening, dan tidak bau. Ya, tepat. Ya, tepat sekali ya. Yang pasti itu harus bersih dan tidak berbau. Selain itu juga tidak berwarna atau bening. Coba, pada saat ibu atau kalian memasak, air yang kalian gunakan warnanya apa, anak-anak? Bening, Bu. Pasti bening ya. Apakah air yang digunakan untuk minum itu berbau? Tidak. Tidak. Pastinya airnya berasa tawar atau tidak berasa sama sekali, kecuali kalian tambahkan perasa atau ditambah sirup. Nah, itu baru ada rasanya. Kalau belum ditambah dengan apa-apa, pasti rasanya akan menjadi tawar. Jadi kalian mengetahui ya apa saja syarat-syarat air yang digunakan untuk minum dan memasak? Sudah tahu? Nah, apakah air yang digunakan untuk minum dan memasak itu sama dengan air yang digunakan untuk mandi? Sama tidak? Sama, Bu. Iya, tentu saja sama ya. Pastinya air yang digunakan untuk mandi itu harus bersih juga. Jika air yang kamu gunakan kotor, akibatnya apa, anak-anak? Kalau air yang kalian gunakan untuk mandi itu kotor, akibatnya apa? Gatal-gatal, Bu. Ya, tentu saja kalian akan merasa gatal-gatal. Selain itu nanti akan menimbulkan penyakit kulit karena nanti pasti di dalam air yang kotor mengandung bakteri. Kalian kan tidak bisa melihat bakteri yang ada di dalam air tersebut. Nah, selanjutnya coba anak-anak perhatikan video pembelajaran berikut ya.
air yang digunakan makhluk hidup adalah air yang bersih. Setiap hari kita memerlukan. Iya, tepat sekali anak-anak. Berarti kalian memperhatikan videonya. Jangan ngelamun ya. Ayo semangat, kita lanjutkan lagi. Ada air yang aman digunakan untuk memasak dan minum. Namun, ada pula yang sebaliknya. Kualitas air sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Nah, oleh karena itu, air yang bisa digunakan oleh makhluk hidup terdapat syarat-syarat tertentu. Lalu, apa saja syarat-syarat air yang berkualitas baik? Berikut ini adalah syarat air yang berkualitas baik, yaitu dibagi menjadi 3 syarat, yang disebut tifus dan juga kolera. Jadi, aman untuk dikonsumsi oleh makhluk hidup. Sekarang kalian bacalah teks tentang air berikut ini. Dan sekarang kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Sudah selesai membacanya? Nah, sekarang Ibu tanya, apa saja informasi yang ada di bacaan ini? Adakah yang masih ingat cara menuliskan informasi penting dalam teks ini? Nah, anak-anak, dari video tadi kita mengetahui bahwa syarat air bersih itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah syarat fisik, kemudian ada syarat kimiawi, kemudian juga ada syarat mikrobiologi. Dari penjelasan pada video, syarat fisik itu terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama tidak berwarna apapun sampai dengan tidak meninggalkan endapan. Nah, untuk syarat kimiawi sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu tidak mengandung bahan kimia yang mengandung racun, atau ini berarti airnya itu tidak mengandung racun sama sekali dan tidak berbahaya ya. Kemudian tidak mengandung zat kimia yang berlebihan. Maksudnya di sini tidak berlebihan adalah cukup misalnya air itu kotor kemudian diberikan cairan pembersih seperti misalnya pada iklan selalu mengatakan bahwa pakai Dettol. Tahu ya, pada saat kalian menonton televisi pasti ada iklan Dettol di situ untuk membunuh kuman yang ada di air mandi kalian, tapi itu boleh digunakan asalkan tidak berlebihan karena zat kimia yang dihasilkan dalam pembersih air tersebut juga berbahaya jika digunakan secara berlebihan. Kemudian cukup yodium, lalu pH atau derajat keasaman dari air tersebut antara 6,5 sampai 9,2, jadi itu di tengah-tengah ya. Kemudian untuk syarat mikrobiologinya itu tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti difteri, tifus, dan kolera, jadi aman bisa dikonsumsi untuk makhluk hidup. Nah, selanjutnya tadi anak-anak sudah memperhatikan video dari awal sampai akhir. Lalu, jadi apa saja syarat air yang dapat digunakan untuk minum dan memasak? Bersih, tidak bau, tidak berasa. Ya, tepat, bersih dan tidak berasa. Selain itu, tidak mengandung bakteri. Ya, tepat sekali, tidak mengandung bakteri atau aman dari mikrobiologi tadi ya. Dan juga untuk syarat kimiawinya tadi, pH-nya harus tepat, tidak mengandung bahan kimia yang berlebihan. Nah, anak-anak, ya tentu saja ada air yang digunakan untuk memasak dan minum, namun ada pula yang sebaliknya. Nah, anak-anak, ayo kita pelajari bersama dengan membaca teks yang berhubungan dengan kualitas air bersih ya. Ayo, siapa yang ingin membantu Bu Indah membacakan teksnya? ini ada
ada teks yang berhubungan dengan syarat-syarat air yang berjudul air untuk kehidupan atau kebutuhan sehari-hari. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk yang pertama ini Bunda minta tolong siapa yang ingin membantu Bunda membacakan. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika Ya, tentu saja ya, air laut pasti rasanya asin. Tentu saja asin karena sebagian besar air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Artinya lebih banyak dari air tawar. Nah, sebagian besar atau 97% dari air di bumi itu adalah air laut atau air asin. Beruntungnya kita sebagai makhluk di bumi itu mempunyai atau disediakan 3% air di dunia yang berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Nah, untuk syarat-syarat air susu itu ada 3 komponen ya. Sekarang coba selanjutnya siapa yang ingin membacakan? saya Bu. Nomor 2 ya. Mulai nomor 2 syarat ini. Syarat ini 9,2. Iya. Untuk syarat yang kedua yaitu ada syarat kimia. Yang pertama itu dia tidak mengandung bahan kimia yang berlebihan. Kemudian pH-nya juga cukup atau setengah-setengah. Kemudian yang ketiga itu ada syarat mikrobiologi atau tidak mengandung kuman-kuman seperti disentri, tifus, dan kolera. Jadi airnya aman. Selanjutnya, siapa yang ingin membantu Bunda? Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Ya, masyarakat kita itu memerlukan banyak sekali air. Masyarakat kita itu memerlukan banyak sekali air ya, dalam jumlah yang besar. Air yang digunakan itu berasal dari sungai-sungai terdekat atau sumber air lain seperti sumur. Dahulu kala sebelum ada pompa air listrik, dulu itu masyarakat kita atau orang tua kita menggunakan timba. Siapa di sini yang masih menggunakan timba untuk mengambil air? Siapa? Coba angkat tangannya. Siapa? Pastinya anak-anak di sini anak-anak modern semua ya. Tidak ada yang menggunakan timba sekarang. Sekarang sudah menggunakan pompa air. Nah, lalu ada beberapa informasi penting yang termuat dalam teks. Apa saja informasinya? Nanti anak-anak bisa mengerjakan dengan melakukan aktivitas di LKPD. LKPD seperti biasa di live worksheet, nanti anak-anak bisa mengerjakan di sana. Anak-anak sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau belum ada yang ingin ditanyakan, untuk Zoom meeting pertama pagi hari ini, tidak akhiri dulu, nanti anak-anak mengerjakan LKPD seperti biasa di live worksheet. Akan sudah bisa di WhatsApp ini ya. Nah, untuk mengakhiri meeting pembelajaran anak-anak kali ini, tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, sudah dikerjakan semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, apakah ada kendala? Tidak. Nah, kalau belum ada kendala atau tidak ada kendala, kita coba untuk presentasikan milik beberapa teman kalian ini sudah ada yang masuk. Ini tadi Bu Indah dapat notifikasi dari Sela Maharani dan miliknya Firda untuk yang kegiatan 1 untuk miliknya Sela, kemudian yang kegiatan 2 itu miliknya Firda. Nanti untuk yang kegiatan 1 berarti yang presentasi adalah Sela ya. Untuk lembar kerja peserta didik nanti sudah dibaca untuk kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan di sini ada alat bahan, lalu ada langkah kerja juga. Ini untuk peta pikiran air untuk kebutuhan sehari-hari. Ini kalian akan melengkapi peta pikiran berdasarkan tab air untuk kebutuhan sehari-hari. Ini tadi miliknya Sela, jadi Sela yang bagian mempresentasikan dulu ya, Sel. Paragraf 1. Sebagian besar air di bumi adalah air lautan atau air asin. Paragraf 2. Persyaratan air bersih ada 3, yaitu secara fisik, kimiawi, dan mikrobiologi. Ya, tepat ya. Untuk paragraf 1 itu berisi sebagian besar air bumi adalah air laut, atau menjelaskan bahwa air di bumi itu terdiri dari air laut dan air asin, dan sebagian besarnya adalah air asin. Tadi disebutkan 97% dari air di bumi adalah air asin atau air laut, dan sisanya atau 3% itu adalah air tawar atau air segar yang biasa kita minum sehari-hari untuk mandi, untuk memasak, dan lain sebagainya. Kemudian di paragraf 2 itu membahas tentang persyaratan air bersih. Itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada syarat fisik, ada syarat kimiawi, serta ada syarat mikrobiologi. Untuk syarat fisik itu adalah yang pertama itu tadi ada harus bersih, bening, dan tidak berbau. Kemudian untuk syarat kimiawi tidak mengandung zat kimia yang berlebihan. Untuk syarat mikrobiologi itu adalah tidak mengandung unsur-unsur bakteri, contohnya tidak mengandung Borrelia tadi, kemudian ada tifus juga. Nah, untuk paragraf ketiga itu diisi tentang masyarakat yang membutuhkan air dalam jumlah yang banyak atau dalam jumlah besar, dan masyarakat itu dapat mendapatkan sumber air bersih dari penggalian tanah atau sering disebut dengan sumur ya. Untuk kegiatan kedua, untuk kegiatan pertama ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Belum. Jadi kalau belum ada kita lanjutkan untuk membahas di kegiatan kedua ya. Untuk di kegiatan kedua ini anak-anak akan belajar tentang kualitas air bersih. Tadi anak-anak sudah mengetahui atau mengamati video pembelajaran tentang syarat air bersih, bahwa syaratnya itu ada beberapa tadi, ada 3 ya. Kemudian di sini ada langkah kerja. Kemudian, nah ini untuk lembar kerjanya. Ini ada kualitas air bersih. Lalu anak-anak diminta untuk menjawab pertanyaan. Apakah tadi ada kendala pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan? Tidak.
Iya, Bu. Semuanya bisa mengerjakan ya berarti ya. Nah, jadi untuk kegiatan kedua ini bagiannya Firda ya, karena ini miliknya Firda, jadi Firda yang akan menyajikan. Yuk. Apa syarat air yang layak kita gunakan untuk air minum dan memasak? Harus bersih, bening, tidak berbau dan tidak berasa. Ya. Bagaimana kualitas air yang digunakan untuk mencuci pakaian? Airnya digunakan untuk mencuci harus bersih supaya bisa menghilangkan kotoran sekitar. Bagaimana kualitas air yang digunakan untuk mencuci tanaman? Air yang digunakan untuk menyiram tanaman adalah air yang tidak mengandung. Ya, untuk jawabannya Firda, Bunda rasa ini sudah tepat. Apakah teman-teman yang lain mempunyai jawaban yang berbeda dengan Firda? Atau sama? Sama. Apakah ada yang menjawab untuk syarat biologi dan untuk syarat mikrobiologi dan syarat kimiawi? Ada, Bu. Ya, nanti Bu Indah koreksi ya. Lalu untuk nomor 2, bagaimana kualitas air yang digunakan untuk mencuci pakaian? Yang dijawab Firda itu adalah air yang digunakan untuk mencuci ini harus bersih supaya bisa menghilangkan kotoran dan debu. Yang pastinya hampir sama ya syaratnya untuk air minum. Kemudian untuk nomor 3, bagaimana kualitas air yang digunakan untuk menyiram tanaman? Nah, air yang digunakan untuk menyiram tanaman itu adalah air yang tidak mengandung sabun. Kata Firda seperti itu. Atau bisa dengan kalau anak-anak setelah mencuci beras. Air bekas cucian beras. Ya, tepat sekali, boleh. Pasti nanti tadi si Sela menjawab seperti itu ya, Sel? Ya, Bu. Ya, nanti Bunda koreksi juga ya untuk ini Sela ya. Tepat juga, jawaban Sela juga tepat, jawaban Bunda juga tepat. Bunda harap jawaban anak-anak yang lain juga sama atau betul ya. Untuk syarat kualitas air untuk menyiram tanaman itu yang paling baik adalah air yang tidak mengandung kimia. Kalau anak-anak di rumah sudah mencuci beras, pasti itu ada air yang putih seperti susu. Nah, itu baik untuk menyiram tanaman. Jadi anak-anak bisa mendaur ulang air yang bekas yang biasa untuk menyiram tanaman. Itu ya anak-anak. Dari kegiatan 1 dan 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika belum ada, Bunda lanjutkan ya. Nah, kita masuk ke kesimpulan pembelajaran hari ini. Anak-anak hari ini sudah belajar apa saja ya? Tentang syarat air bersih. Ya, tadi kita sudah belajar tentang syarat kualitas air. Kemudian anak-anak juga mengetahui jenis-jenis atau apa saja syarat kualitas air yang untuk minum, untuk memasak, dan untuk mandi juga tadi ya. Anak-anak juga belajar tentang air yang digunakan untuk memasak dan menyiram tanaman tentunya berbeda. Untuk menyiram tanaman, anak-anak bisa menggunakan air daur ulang yang biasa kalian gunakan di rumah itu katanya tadi adalah air bekas cucian beras seperti jawaban milik Sela tadi ya Sel. Nah, untuk
selanjutnya supaya anak-anak lebih memahami materi hari ini, anak-anak akan dilatih dengan mengerjakan soal evaluasi ya. Soalnya berupa pilihan ganda, ada 10 soal. Untuk soal yang kemarin itu KD-nya masih sama dengan KD yang sekarang. Bunda harap nilainya bisa meningkat dari yang kemarin ya, karena kemarin masih ada yang di bawah KKM. Jadi anak-anak latihan hari ini harus bisa lebih baik dari hari kemarin. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika belum ada, anak-anak besok bisa mencari informasi tentang kualitas air yang tidak memenuhi standar. Kalau tadi kita belajar tentang air yang memenuhi standar ini, kali ini sebaliknya, besok anak-anak akan belajar tentang syarat air yang tidak memenuhi standar. Bagaimana air tidak memenuhi standar? Misalnya airnya tapi kebalikan jadi bersih, pasti airnya berbau, keruh, berwarna, berbau, rasa. ya tepat. Nanti anak-anak bisa mencari informasi lebih banyak lagi, boleh dari buku siswa, dari bahan ajar yang didahulukan juga bisa, atau anak-anak juga bisa mencari dari internet. Sekarang kan banyak ya informasi yang bisa diambil dari internet. Nah, anak-anak pembelajaran hari ini sudah selesai, jadi anak-anak nanti bisa mengerjakan evaluasi. Waktunya masih lama ya, ini masih pukul 9 pagi, jadi anak-anak masih mempunyai banyak waktu sampai jam 2 siang nanti mengerjakan evaluasi. Mengerjakan evaluasinya pilihan ganda, jadi anak-anak bisa memilih seperti biasa A, B, C, D, nanti dipilih yang paling benar. Anak-anak bisa masuk ke whiteboard berselancar di internet, boleh mencari jawaban dari bahan ajar juga. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh buat Pindah lagi di WA Pindah ya, atau boleh bertanya di grup kelas 5. Nanti Pindah akan pimpin diskusi di sana jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Siapa yang ingin berdoa? Saya Bu. Ayo, siapa? Belum selesai kita berdoa dulu teman-teman. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak hari ini kita sudah belajar banyak sekali, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa untuk mengerjakan evaluasinya, Bunda masih tunggu sampai jam 2 siang nanti. Semoga anak-anak sudah bisa mengerjakan semua, tidak ada yang tertinggal dan semuanya di atas KKM semua. Jadi pembelajaran hari ini termasuk pembelajaran yang berhasil. Pasti anak-anak sudah bisa menyerap apa yang Bunda sampaikan hari ini. Sebelum Bunda akhiri, apakah ada yang ditanyakan lagi? Belum? Ya, jika belum, Bunda akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam